Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Niwayan Suciati, calon guru penggerak angkatan 10, kelas 07 Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada bagian pertama, saya akan menyajikan tentang kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1, ada 4 hal penting yang dapat saya simpulkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kerangka utama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, semboyan Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, impian Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Hal ini berarti bahwa agar unsur peradaban dan kebudayaan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara memandang bahwa setiap peserta didik itu adalah unik dan biarkan keunikan itu menjadi sumber keberagaman yang indah. Yang kedua, kerangka utama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 hal utama yang menjadi garis besar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan. Dan yang ketiga, apa yang berubah. Terkait dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi atau keadaan lingkungan di mana peserta didik atau masyarakat berada. Maka pendidikan seyogianya memperhatikan di mana anak didik kita berkembang. Kodrat zaman, lingkungan boleh sama, tapi keadaan dan perkembangan tentunya berubah. Oleh sebab itu, pendidikan harus selalu berpijak pada perubahan yang ada, sehingga peserta didik kita bisa mengikuti perkembangan dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Prinsip melakukan perubahan. Berbicara terkait prinsip perubahan, Ki Hajar Dewantara mengemukakan tentang asas Tripod, yaitu kontinuitas, konsentris, dan konvergensi. Apa yang dimaksud dengan kontinuitas? Dalam bergerak, kita tidak boleh lupa akan akar budaya yang hakiki dari masyarakat dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai esensi budaya bangsa. Konsentris. Pada asas ini, semuanya bermuara pada memanusiakan manusia, dan menuju muara yang paling utama adalah rasa kemanusiaan. Kemudian konvergensi itu adalah tujuan yang sama, tetap berpegang bahwa berbeda itu indah. Dengan kata lain, keberagaman itu tetap dihargai. Kemudian yang berikutnya, saya akan jelaskan apa yang berubah. Dalam konteks ini, yang harus berubah adalah budi. Budi itu adalah cinta, rasa, dan rasa, sedangkan ini adalah 3. Maka hal ini harus berubah dengan seimbang. Melalui perubahan yang seimbang, maka budi pekerti akan melahirkan, menghadirkan olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa untuk menajamkan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga untuk memperkuat jasmani. Apa relevansi dalam melakukan perubahan? Yang pertama adalah pendidikan harus holistik dan seimbang. Dengan keseimbangan tersebut, menurut Ki Hajar Dewantara akan menghasilkan insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, pendidikan harus selalu memandang anak dengan rasa hormat dan berpihak pada anak. Dengan kata lain, tujuan pendidikan adalah murid dan keberpihakan pada murid, sesuai dengan asas aman siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan perasaan suci mendekati sang anak, tidak untuk meminta hak, dan menghamba pada sang anak. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan 3 hal dalam semboyan pendidikannya, yang tentunya sudah sangat terkenal. Yang pertama, Ingmarso Sum Tulodo, yang artinya di depan menjadi contoh atau teladan. Yang kedua,
kedua, Imadia Mangunkarsa di tengah membangun semangat murid-murid kita. Dan Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Dengan semboyan ini, niscaya impian Ki Hajar Dewantara akan terwujud. Dari semua yang saya pelajari, impian Ki Hajar Dewantara adalah membawa anak Indonesia dapat mencapai kemerdekaan belajar. Bagian kedua dari sajian ini adalah refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua hal yang saya percaya terkait tentang siswa dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terkait dengan pembelajaran, saya tidak pernah mencari sumber belajar lain, hanya berpatokan pada buku. Saya tidak pernah memperhatikan keberagaman gaya belajar siswa saya dan kebutuhannya. Dari segi siswa, saya belum memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid saya. Kebutuhan berdasarkan gaya belajar, cara menemukan konsep, dan bagaimana menghasilkan produk akhir dalam pembelajaran. Saya menyamakan perlakuan kepada murid saya seluruhnya. Dan setelah saya memahami dan mendalami mempelajari modul 1.1 ini, maka ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta didik saya. Yang pertama adalah memanfaatkan sumber belajar yang ada, baik buku, lingkungan, teknologi, dan sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan murid dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan perubahan dalam mengelola murid berdasarkan kebutuhannya, memperhatikan setiap keberagamannya, keunikannya, agar saya dapat memberikan pelayanan sehingga murid saya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam belajar. Demikian yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.